Ya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini bersekutu beribadah semua karena kemurahan Tuhan ya. Minggu pertama di bulan April kita hari ini ya kita akan lewati, dan saatnya kita akan renungkan firman Tuhan yang saat ini terambil dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, kita akan menyimak, memperhatikan dan membaca mulai ayat 16, 17 dan 18. Saudari Baby tolong baca. 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, sekali lagi kita perhatikan di ayat yang ke-18, saya baca kembali. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah saudara, kita sebagai manusia memang kita harus bisa menyadari semua bahwa kita hidup dalam kendalinya panca indera kita ya. Yang artinya bahwa panca indera itu membutuhkan apa yang kelihatan ya, apa yang bisa dirasa, apa yang bisa diraba, dipegang, apa yang bisa dilihat. Nah, ini kita sadari sebagai manusia, sehingga panca indera ini ya, mata, telinga, ya apalagi lidah, semua itu mengendalikan kehidupan kita. Nah, sehingga sebagai manusia kita sadar semuanya ya, bahwa inilah kita yang dimana karena panca indera ini mengambil alih ya kehidupan kita, sehingga pusat perhatian kita terfokus apa yang bisa kita lihat ya, kita dengar. Pandangan perhatian kita terfokus semua ke sana. Tetapi di sisi lain kita harus sadar, selain kita manusia lahiria di mana tempat kehidupan jasmani itu bertumbuh, nah saya sudah pernah berkata ya, kita juga adalah manusia batinia yang di mana kehidupan rohani itu bertumbuh. Nah, di sini kita lihat Paulus menegaskan soal kehidupan manusia secara batinia. Memang Paulus mengakui bahwa kehidupan lahiriah itu merosot, dan itu terlihat merosot dengan tajam. Sebagai manusia jasmani ya seperti saya sadar tidak lagi usia muda, sudah mau ya di kepala 4 ini orang bilang umur di kepala 40-an itu umur masa-masa rawan. Kalau 40-an itu bisa dilewati dengan tubuh fisik yang baik, dengan menjaganya, maka pasti di atas 50-an dia bisa, ya orang bilang bisa panjang umur lah. Tapi kalau 40-an ini tidak berhasil dilewati dengan baik, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, ya hati-hati orang bilang.
lima puluhan, 60-an mulai terasa itu dia penyakit. Begitu kata orang ya. Nah, Paulus juga menyadari bahwa memang sebagai manusia jasmani ya, manusia lahiriah itu merosot. Tetapi ingat, apapun itu keadaan kita secara lahiriah, saya katakan tadi, kehidupan kita bukan hanya sebatas kehidupan lahiriah, tetapi ada kehidupan batinia, di mana dengan kehidupan batinia kita bisa ya peka dengan keberadaan Sang Pencipta kita. Dan ini merupakan fokus dari perhatian kita. Memang secara manusia kita cenderung untuk lebih banyak fokus memperhatikan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Tapi Paulus bilang semuanya itu hanya bersifat sementara. Sebagai anak Tuhan, apa yang kita lihat dan apa yang kita perhatikan biasanya itu mempengaruhi keadaan batin kita. Kalau orang lihat misalkan ini HP semulai hang-hang, semulai susah orang, aduh mau ganti HP lagi. Memang karena HP saya ini semulai baheng-heng dia. So mau ganti HP, mau beli lagi. Itu mempengaruhi batin kita, perasaan kita, pikiran kita. Kalau lihat, aduh ini kebun dia hasil tidak sesuai harapan, banyak mati ini pohon-pohon cingke, pohon kalapa, mulai susah. Dan tidak jarang orang apa yang dilihat secara jasmani itu, terlebih bagi anak-anak Tuhan, ada yang melihat keadaan usahanya, keadaan rumah tangganya kacau balau, rusak, gagal. Akhirnya mundur daripada Tuhan. Itu saudara yang terjadi. Karena seringkali perhatian kita itu mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Itu catat baik-baik saudara. Jadi solusinya bagaimana? Yaitu sekarang kita lebih fokus mau perhatikan yang mana. Nah, yang kelihatan atau yang tak kelihatan. Sekalipun kita ini hidup secara lahiriah yang kelihatan. Kita lebih banyak fokus lihat yang kelihatan, maka lebih banyak akan ada hal-hal yang mengecewakan. Karena firman Allah sudah katakan, hal-hal yang sifatnya kelihatan yang lahiriah itu mudah merosot. Nanti ada satu waktu saya membahas ini berkaitan dengan soal kekayaan. Ya, nanti itu lain topik lagi saya akan sampaikan. Ini yang terjadi. Sehingga sehari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan ya, imannya kepada Tuhan itu salah fokus. Ya, kita sudah sekali dengar istilah-istilah apa yang anak-anak muda istilah salfok. Apa itu salfok? Salah fokus, bukan gagal fokus salah fokus. Kalau lihat foto, kok ada pegang apa atau ada apa di belakang, orang sudah tulis salfok DP ini, DP salah fokus maksudnya. Ini yang terjadi, ya. Dalam kehidupan kita beriman kepada Tuhan, ada banyak kita yang salah fokus. Yang artinya kita tidak fokus lagi kepada Tuhan, tapi kita fokus dengan apa yang kita lihat. Kalau memang iman kita benar-benar ya peka ya kepada Tuhan, kalau memang iman kita memang mau fokus kepada Allah yang kita sembah, saya mau katakan
di dalam setiap keadaan apapun dalam hidup kita, di sana ada Tuhan. Dalam keadaan apapun kita, dalam keadaan mungkin menderita, dalam mungkin keadaan senang, di balik persoalan di sana ada Tuhan, di balik sakit penyakit di sana ada Tuhan. Karena setiap orang percaya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Itu yang harus kita yakini. Memang sebuah realita kalau kita dalam hidup di dunia ini mengalami masalah hidup, persoalan hidup, pergumulan hidup. Tetapi dalam hidup kita beriman kepada Tuhan, di mana Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Keadaan apapun kita, ya, yang sedang kita alami, di sana Tuhan hadir. Nah, ada banyak anak-anak Tuhan yang gagal melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah keadaan hidupnya karena dia salah fokus. Yang dia hanya fokus persoalannya, yang dia hanya fokus masalah hidupnya, yang dia fokus hanya kegagalan hidupnya, bagaimana usahanya menurut, bagaimana rumah tangganya berantakan, bagaimana sakit penyakit yang dia alami. Dia hanya terfokus kepada hal-hal demikian. Dia lupa bahwa di setiap kesempatan apapun juga di sana ada Tuhan. Apakah ini tidak dialami oleh orang lain? Ada banyak yang mengalami bahwa mereka belajar untuk fokus kepada Tuhan sekalipun mereka hidup di dalam tekanan, dan di sana mereka melihat pertolongan Tuhan. Contoh-contoh saja, ada banyak contoh dalam Alkitab. Contoh Yusuf saja, ya, anak dari Yakub. Saat dia dibenci oleh saudara-saudaranya, bukan hanya dibenci, ya, dimasukkan ke dalam perigi, ke dalam sumur tua. Setelah itu dia diangkat, kemudian dijual. Apakah Yusuf dalam keadaan itu dia berjalan sendiri, kemudian tidak ada Tuhan di sana? Tidak demikian. Justru dalam keadaan itu pemeliharaan Tuhan semakin dahsyat Yusuf alami. Tidak adanya Yusuf, Musa saja. Saat dia membunuh sesama rekan sebangsanya, kemudian dia lari. Apakah Tuhan tidak beserta dengan dia? Tuhan tidak ada bersama dengan dia. Tuhan tetap ada bersama dia, bahkan menjumpai dia, bahkan terlebih lagi memakai dia menjadi alat Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita belajar, saudara. Tapi titik kuncinya bagaimana perhatian kita. Apakah kita hanya memperhatikan keadaan hidup kita dan lupa dengan keberadaan Tuhan? Banyak anak-anak Tuhan yang salah fokus. Ada satu contoh, ya. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14. Di sana ada satu peristiwa, kalau saudara lihat dalam judul perikop, Yesus berjalan di atas air. Ya, di situ mulai ayat 22, tapi tidak usah kita baca semuanya. Saat murid-murid Yesus berada di tengah danau, di atas perahu, mereka akan menyeberang. Kemudian di tengah danau, Yesus datang menjumpai mereka. Ya, dengan apa? Yesus berjalan di atas perahu. Sehingga murid-murid ketakutan, ya. Dorang kira ini Yesus hantu. Tetapi di ayat 27 Yesus bilang begini, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus katakan kepada murid-muridnya. Karena Yesus berjalan di atas air. Kaget. Nanti itu dorang lihat ada orang,
ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Tetapi di sini coba kita lihat apa kata Petrus terhadap peristiwa ini. Ayat 28. Ya, dari Matius 14. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini permintaan dari Petrus. Petrus berkata kepada Yesus, kalau engkau itu suruh aku datang ya kepadamu berjalan di atas air. Yesus tahu ini bukan coba-coba ya, bukan menguji dia. Tetapi ini kerinduan dari Petrus. Dan Yesus katakan, datanglah. Ya, ayat 29, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi sayangnya, ya di sini ya. Sayangnya ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, tolonglah aku. Segera Yesus mengelurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sayangnya awalnya Petrus turun di atas air, bisa berada di atas air. Tetapi Petrus tidak mengalami kuasa adikodrati keseluruhan. Hanya beberapa saat yang harusnya dia bisa terus berada di atas air. Tapi apa yang salah di sini? Petrus salah fokus. Ya. Begitu Petrus berada di atas air, yang sebenarnya sudah pas itu, Petrus mulai lihat, aduh, dia perhatiannya bukan tertuju kepada Yesus, tetapi kepada ombak yang ada di sekelilingnya. Aduh, coba ombak, aduh, semua tenggelam, aduh. Cuma itu yang dia perhatikan. Padahal Yesus sedang datang. Kalau Yesus yang suruh, saudara, kalau cuma saya yang suruh bisa salah juga. Tapi ini Yesus. Apa yang mau diragukan? Tapi Petrus, dia tidak fokus kepada perintah Tuhan. Dia tidak fokus kepada firman dan sabdanya Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam dan dia tidak mengalami keseluruhan dari mujizat itu. Sehingga Yesus berkata, dia menjadi bimbang. Ya, ternyata kebimbangan itu muncul karena kita salah fokus. Apa artinya ini? Bimbang itu muncul karena perhatian kita tidak kepada Tuhan, hanya kepada persoalan yang kita hadapi, hanya kepada masalah yang kita alami. Kalau fokus kita hanya kepada persoalan dan masalah hidup, saya katakan pasti kita bimbang. Bimbang. Aduh, ini persoalan berat. Aduh, ini masalah terlalu berat. Ini penyakit susah untuk disembuhkan. Mulai muncul kebimbangan. Sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan yang tidak yakin dengan apa yang dia doakan. Itu banyak terjadi. Dia berdoa. Dia memuji Tuhan, Tetapi dia tidak percaya dengan apa yang dia doakan. Kenapa? Karena dia tidak fokus kepada Tuhan saat berdoa. Sehingga muncul itu kebimbangan. Sehingga banyak doa yang dinaikkan kepada Tuhan hanya sebatas meratap.
bukan meyakini apa yang didoakan. Ini kita belajar, saudara. Karena semua penyebab itu dari soal fokus kita kepada Tuhan. Kalau memang benar-benar kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan mengalami perkara yang dahsyat dan luar biasa. Contoh Daud, ya. Saudara lihat bangsa Israel saat berperang dengan bangsa Filistin. Begitu Filistin keluar DP Goliat, langsung tutup hore ini orang Israel. Takut. Hele mau tengok orang sundak mampu. Orang hanya lihat itu Goliat itu besar. Mau kalah torang, ndak mampu torang. Terlalu kuat. Fokus mereka hanya kepada Goliat. Kemudian datang Daud. Daud ya kira-kira besarnya mungkin rupa Icat tahu atau Jason. Tidak dalam perhitungan kalau soal fisik untuk berperang. Tapi Daud tidak memiliki perhatian yang sama seperti bangsa Israel yang memandang saja Goliat terlalu besar, terlalu kuat, pasti kita orang kalah. Daud datang dengan fokus kepada Tuhan, sehingga waktu dia berkata, siapakah orang Filistin itu yang berani mencemooh barisan daripada Allah, yaitu bangsa Israel? Dia bukan marah kepada Goliat atau Filistin, tapi dia marah kepada sesama bangsanya, yaitu bangsa Israel. Yang artinya, kenapa kamu ini terlalu takut hanya melihat dia terlalu besar itu Goliat? Sehingga Daud bilang, siapa yang berani mencemooh barisan daripada Allah? Sehingga Daud datangi Goliat. Daud bilang kepada Goliat, ngana datang dengan pedang, dengan lembing, ya, dengan senjata, tetapi aku datang dengan nama Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan akhirnya Daud yang kecil itu mengalahkan Goliat dan bangsa Filistin. Ini kenapa? Karena Daud fokus kepada Allah, bukan kepada Goliat. Daud fokus kepada Allah yang hidup, yang dia percayai, bukan kepada keadaan masalah dan persoalan hidupnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar, saudara. Belajar, ya. Menjalani hidup ini tetap fokus kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa fokus kepada Tuhan? Kita belajar untuk peka. Harus sadar bahwa di dalam setiap keadaan apapun, di sana ada Tuhan. Jangan berpatah kalau saat kita sakit, kemudian Tuhan tinggalkan kita. Tidak. Dalam keadaan saudara sakit sekalipun, di sana juga ada Tuhan. Dalam saudara mengalami kegagalan dalam usaha, di sana ada Tuhan. Belajar, ya, untuk peka dengan keberadaan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan mengalami, saudara, sudah terlalu banyak kesaksian yang saya sampaikan. Karena kami hamba Tuhan belajar untuk melihat dalam segala apapun, situasi apapun, mau diberkati, mau berkelebihan, apapun berkekurangan, kami yakin di dalam keadaan apapun di sana ada Tuhan. Sehingga orang yang hidup berserah kepada Tuhan adalah orang yang fokusnya hanya kepada Tuhan. Dia tidak lihat keadaan hidupnya yang penuh dengan pergumulan. Belajar untuk hal ini semua, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat daripada Tuhan. Puji Tuhan.